Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Al-Rahma William Priyono dengan NIM akhir 046 dan pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas kuliah saya yaitu mata kuliah akuntansi keperlakuan dengan dosen pengampu yang pertama ada Dr. Wirmi Aka Putra SMSI dan juga yang kedua ada Dr. Wirastari SMSI. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mendapatkan materi yaitu tentang aspek keperlakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Yang pertama ada biaya dan fungsi manajemen. Pengambilan keputusan manajemen dalam menentukan kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang memerlukan informasi biaya yang didasarkan pada perilakunya. Informasi biaya yang sistematis dan komparatif, serta data biaya dan laba analitis dibutuhkan agar manajer dapat menetapkan target laba, menetapkan target departemental untuk manajemen tingkat menengah dan manajemen operasi, mengevaluasi efektivitas rencana, menunjukkan keberhasilan atau kegagalan tertentu, mengidentifikasi dan menentukan strategi, serta memutuskan perlunya penyesuaian dan perbaikan dalam organisasi. B. Pola perilaku biaya. Biaya berdasarkan hubungannya dengan perubahan volume kegiatan perusahaan dikenal dengan istilah perilaku biaya, dan terkadang dikenal juga dengan istilah variabilitas biaya. Biaya dapat digolongkan atas biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Berikut penjelasan mengenai masing-masing jenis biaya tersebut. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya-biaya yang pada limit tertentu atau kapasitas tertentu totalnya tetap, meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Sejauh melampaui kapasitas, total biaya tetap tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan perusahaan. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Perubahan pada total biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau volume penjualan secara proporsional. C. Ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Besar kecilnya total biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau penjualan secara proporsional. Biaya ini mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. C. Pentingnya manajemen biaya. Kebanyakan pendapatan penjualan dalam suatu perusahaan dihasilkan dengan mengeluarkan biaya. Oleh karena itu, manajemen biaya dapat dikatakan penting. Anggaran biaya dan analisis biaya adalah salah satu cara mengendalikan dan mengatur biaya untuk memperbaiki laba bersih atau neto. Cara lain untuk memperbaiki laba bersih adalah mengurangi biaya tanpa memperdulikan konsekuensinya. Tindakan ini mungkin tidaklah bijaksana. Barangkali cara yang paling baik adalah meninjau setiap biaya atau beban dan mengenai kontribusinya terhadap laba bersih. Jika biaya iklan dianggap terlalu tinggi proporsinya terhadap laba bersih, sementara jika tidak beriklan juga akan menciptakan masalah, maka sebaiknya dilakukan pembentukan terhadap biaya iklan. D. Ada sistem biaya tradisional dan juga ada biaya standar. Pendekatan dan sistem yang digunakan dalam penyediaan informasi biaya sangat berbeda satu sama lain. Setiap jenis memiliki aspek perilakuannya sendiri. Bila hal ini diabaikan, maka respon manusia yang tidak diinginkan dapat timbul, yang mana hal tersebut berkisar dari agak mengganggu sampai benar-benar destruktif. Pertama, ada sistem biaya tradisional. Sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Sistem tersebut digunakan untuk menghitungnya persediaan dan data beban pokok penjualan atau jasa yang diberikan bagi pelaporan keuangan eksternal. Yang kedua, sistem biaya standar. Sistem biaya standar menunjukkan kombinasi yang berpotensi efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Biaya standar bisa memberikan estimasi terperinci dan canggih terkaitnya besarnya biaya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau menghasilkan suatu produk tertentu. Perhitungan biaya langsung atau variabel. A. Filosofi yang mendasari. Analisis pelengkap dibutuhkan untuk mengidentifikasi berbagai komponen yang menyebabkan terjadinya penyerapan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Metode akuntansi biaya tradisional juga mengabaikan fakta bahwa biaya overhead tertentu akan tetap konstan tanpa memedulikan kuantitas dari unit yang dihasilkan atau jasa yang diserahkan. Sementara biaya overhead lainnya berfluktuasi terhadap volume. Untuk mengatasi kekurangan ini, alat seperti penyusunan anggaran fleksibel dan analisis biaya volume laba diperkenalkan. B. Dorongan keperilakuan. Konsep, prinsip, dan praktek akuntansi memengaruhi pengukuran kinerja manajer dan keputusan manajemen. Hal ini tidak selalu mengarah pada hasil yang diharapkan karena banyak ukuran kinerja memiliki bias yang bermuat di dalamnya.
yang memotivasi manajer untuk memilih alternatif tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan operasi dan atau keuangan perusahaan. Melalui badan yang berwenang, profesi akuntansi saat ini sedang menguji ulang konsep-konsep dasar, prinsip, dan praktik akuntansi dengan mempertimbangkan implikasi perilakuan yang dianggap mungkin. F. Pengendalian biaya. Pengkelompokan biaya ke dalam komponen biaya variabel dan biaya tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Hal tersebut memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan perincian kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang berkomitmen, dan biaya diskresioner. Perbedaan ini penting bagi manajemen karena setiap jenis biaya memerlukan prosedur pengendalian yang berbeda. Biaya teknik meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel seperti bahan bakar dan listrik. G. Pengambilan keputusan. Pengetahuan atas biaya diferensial atau biaya variabel serta margin kontribusi akan memengaruhi perilaku manajer dan mengarahkan mereka pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Beberapa situasi pengambilan keputusan yang umum akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, keputusan bauran produk. Ketika dihadapkan pada keputusan mengenai bauran produk, manajer penjualan yang mengetahui margin kontribusi dan produk-produknya akan jauh lebih mampu menentukan produk mana yang akan didorong dari mana yang harus dikurangi atau ditolerir hanya karena penjualannya menguntungkan produk lain. 2. Penentuan harga produk baru. Produk baru pada umumnya diterima di pasar hanya setelah diuji coba secara ekstensif oleh perusahaan yang memiliki reputasi dalam industri tersebut. Untuk mendorong perusahaan menggunakan produk itu dalam uji cobanya, manajemen dapat menjualnya pada tingkat biaya variabel. Yang ketiga, ada pesanan khusus. Perusahaan juga dihadapkan pada dua jenis situasi pesanan khusus. Situasi tersebut dapat melibatkan akomodasi untuk pelanggan istimewa atau persyaratan khusus terkait ukuran, metode pengiriman, atau pengemasan. H. Aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Pertama, ada penetapan standar. Standar akan menghasilkan perilaku pekerja yang efisien hanya jika standar tersebut diterima sebagai aspirasi oleh individu terkait untuk siapa standar pengendalian dan evaluasi kinerja tersebut dirancang. Yang kedua, partisipasi dalam penetapan standar. Jika seorang pekerja berpartisipasi dalam menentukan standar kinerjanya sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut, sehingga akan bekerja keras untuk mencapainya. Yang ketiga, standar yang ketat versus standar yang longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. Standar yang ketat adalah tantangan yang berguna atau penghargaan intrinsik hanya bagi mandor atau manajer yang termotivasi oleh kebutuhan akan prestasi yang luar biasa. Sementara itu, standar yang longgar tidak memberikan manfaat motivasi apapun karena standar tersebut begitu mudah dicapai sehingga mandor dan manajer akan mengabaikan standar tersebut karena dianggap tidak berarti. Yang keempat, penyerapan overhead. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan yang telah ditentukan sebelumnya, maka pembebanan varians yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan terjadi. Yang kelima, alokasi biaya tidak langsung. Salah satu keputusan paling kontroversial yang dihadapi oleh setiap organisasi adalah jawaban apakah akan mengalokasikan biaya tidak langsung pada produk dan atau pusat pertanggungjawaban dan dasar lokasi apa yang akan digunakan. Yang keenam, ada analisis varian. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Yang ketujuh, keputusan investigasi varian. Ketika menghadapi keputusan apakah akan melakukan investigasi terhadap varian, sebaiknya menanyakan pertanyaan-pertanyaan penting seperti varian manakah yang harus saya investigasi. Yang ke-8, ada aspek perilakuan. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat memengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti batasan yang ditetapkan oleh manajemen, jenis asupan balik, ketetapan pemaksaan, dan penghargaan serta sanksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian. Baiklah, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata maupun ejaan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.